Oke, kalau gitu kita mulai ya. Berarti kita mulai dari SAP 9 ya, benar nggak? Iya, kayak perusahaan dagang. Oke. Jadi kalian cepet ya, udah sampai 11 ya berarti ya, sampai closing ya. Iya, makanya kemarin kan pas. Hmm. Jujur kaget, gue kira kalian kayak baru nyampe metode pencatatan kayak Vivo average, tahunya udah sampai closing. Berarti kayak udah hampir selesai sebenarnya. Oke, jadi mulai dari sini ya, dari perbandingan metode pencatatan. Oke, nah jadi sekarang buat materi dari sampai 9 sampai seterusnya, itu tuh tentang accounting dagang ya, atau merchandising company. Nah kalau kemarin pas apa sebelum UTS itu kan kalian lebih ke bahasnya itu company jasa ya, perusahaan jasa. Nah kalau sekarang kita accountingnya untuk perusahaan dagang. Nah perusahaan dagang itu sebenarnya bedanya apa? Bedanya itu lebih ke pencatatan di general journal aja. Karena kan dia punya inventory ya, dia punya barang. Jadi eh, apa ya? Ya paling perbedaannya di akun itu aja. Kalau dulu kan di jasa kita nyatat sebagai ya udah sebagai fees earn atau unearned fees gitu. Nah, kalau sekarang kita nyatat sebagai sales atau sebagai purchase gitu. Nah, itu sih paling bedanya si jasa dan dagang. Dan dagang ini dia punya metode pencatatannya juga. Metode pencatatannya itu ada periodical dan ada perpetual. Kalau periodical, dia itu dicatatnya per periode. Namanya juga periodical ya, dicatatnya per periode. Entah itu tergantung periodenya ya, tergantung periode perusahaannya. Masing-masing biasanya perusahaan beda-beda periodenya. Biasanya ada yang dihitung beda per 1 tahun, ada yang per quarter, ada juga yang per semester. Itu tergantung company-nya. Tapi biasanya kalau yang kita pelajarin ya udah setahun aja gitu. Jadi dihitung ntar biasanya entah di akhir tahun atau di tengah gitulah. Nah, kalau perpetual, dia itu benar-benar langsung menghitung keseluruhan transaksi, mau itu inventory maupun non-inventory gitu. Jadi mau itu ada transaksi inventory, ya udah langsung dicatat saat itu juga gitu. Beda sama periodical yang dicatatnya itu, yang dihitungnya itu, sorry, yang dihitung itu nanti-nantian gitu. Jadi dihitungnya nanti pas sudah terakhir. Nah, itu kalau periodical. Kalau perpetual dia langsung dicatat ketika transaksinya terjadi gitu. Nah, jenis pencatatannya tadi ada dua kan, periodical sama perpetual. Nah, setelah kita tahu dua jenis pencatatan, ada juga dua jenis penilaian barang dagangnya. Ada yang namanya FIFO dan juga ada yang namanya average. Dulu ada yang namanya LIFO, last in first out, tapi sekarang udah nggak dipelajarin karena udah kurang relevan. Nah, kalau first in first out, ya sesuai namanya ya, first in first out. Siapa yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Berarti ya udah simpelnya, barang yang pertama kali masuk ke gudang kita, ibaratin gitu ya, karena ini kan kita perusahaan dagang. Ibaratin aja kayak kita punya gudang. Berarti barang yang masuk ke gudang kita duluan, itu akan keluar duluan ketika terjadi penjualan. Makanya dia MB-nya dicatat dari periode tanpa inventory card. Gitu. Sebenarnya ini nggak bukan tanpa inventory card sih. Vivo bisa bisa dengan inventory card. Gitu. Ini nggak relevan kecuali periodical, kecuali periodical. Kalau periodical dia emang tanpa inventory card. Gitu. Jadi ini kurang relevan sebenarnya. Kalau yang tanpa inventory card. Nah kalau average ya dia menilainya itu ya udah kayak semua harga barang ya itu dinilai sama rata. Jadi mau barang yang udah lama masuk, mau barang yang baru masuk, itu dinilainya sama gitu. Jadi ntar harganya itu merupakan harga persatuannya itu adalah hasil dari ya udah hasil dari rata-rata seluruh barangnya gitu. Sorry. Beda sama Vivo yang harganya itu bakal terpisah. Yaitu nanti bakal dikategoriin mana nih barang yang baru masuk, mana barang yang udah lama di gudang, itu nanti dikategoriin. Sedangkan average, semua barang digabung dan nanti si harga barangnya itu adalah hasil dari rata-rata seluruh barang. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke perbandingan. Perbandingan tadi udah gue bahas sedikit. Kalau periodical itu ya udah dicatatnya per periode, kalau perpetual dicatatnya langsung. Nah, misalkan kalau misalkan dari kategori transaksi, misalkan di sini ada pembelian barang dagang. Kalau pembelian barang dagang, kalau kita nyatetnya menggunakan
metode periodical, maka dia nyatetnya sebagai purchase gitu. Tuh, akunnya purchase. Sorry. Nah, kalau dia mencatatnya sebagai metode perpetual, maka dia langsung aja MI, langsung merchandise inventory yang kena gitu. Beda sama periodical. Kalau periodical tadi ke purchase dulu. Terus pengembalian pembelian. Kalau misalnya kita udah beli ini sama orang, terus kita mau balikin. Kalau di perpetual dia langsung uh, terlibat si merchandise inventory. Tapi kalau periodical dia punya akun sendiri. Namanya purchase RNA gitu. Nah, kalau diskon pembelian nomor 3, diskon pembelian kalau di periodical dia menggunakan akun namanya purchase discount. Kalau di perpetual namanya merchandise inventory. Kalau beban angkut pembelian, berarti kan kalau kita beli ya ada ongkirnya biasanya ya. Nah, kalau di periodical itu namanya freight in. Freight, freight in tuh kalau diingat aja kayak apa ya? Pokoknya kalau kalian beli kan berarti ada barang masuk ke gudang kalian ya. Nah, makanya dia namanya freight in, barang masuk. Nah, kalau di perpetual dia mencatatnya tetap pada merchandise inventory karena dia langsung terlibat ke barang dagang kita gitu. Jadi pokoknya kalau di perpetual itu prinsipnya apapun yang melibatkan inventory kita, barang kita, itu langsung dicatatnya ke merchandise inventory gitu. Jadi apapun yang melibatkan barang gitu. Makanya dia mencatat semua ini tuh ke merchandise inventory gitu. Beda sama periodical. Nah, terus ada juga akun misalkan beban angkut retur pembelian. Berarti misalnya kita udah beli, terus kita pengen balikin nih, kita pengen retur. Kan biasa ada ongkirnya juga tuh, kita balikin ke si penjualnya. Kita ngebalikin nih, barangnya rusak atau barang apa. Kita mau balikin, itu nama akunnya adalah delivery expense. Dan ini untuk keduanya sama, untuk periodical dan perpetual. Dan kalau penjualan untuk periodical itu akunnya cukup sales. Cukup dia mencatat sales ya, dan ada cash masuk nanti. Tapi kalau misalnya perpetual, dia juga nyatat COGS-nya. Ya, dia juga nyatat selain sales, selain kita dapat cash pada sales, dia juga mencatat COGS MI pada COGS pada MI-nya. Gitu. Jadi sales dan COGS. Terus pengembalian penjualan. Kalau misalkan di periodical ada namanya sales return and allowance, sales RNA. Nah, kalau di perpetual dia nggak cuma nyatet sales RNA, tapi COGS-nya juga dihitung. Kenapa? Ya karena penjualan dan pengembalian penjualan itu kan masih terkait sama inventory kita kan. Kan kalau misalnya kita ngejual inventory kita berkurang, makanya COGS-nya keluar dia. Terus terus kalau misalkan pengembalian penjualan sama, dia juga ada ngelibatin inventory. Makanya di sini ada COGS juga. Nah, terus kalau diskon penjualan kan sebenarnya bisa dibilang kena ke barang dagang. Tapi barang dagang kita nggak kemana-mana nih, alias masih di gudang kita terus kan. Dia nggak pergi kemana-mana gitu loh. Jadi kalau misalkan diskon penjualan, ya udah self discount aja. Dia nggak perlu COGS, nggak perlu MI gitu. Sorry. Terus kalau beban angkut penjualan, berarti kalau misalnya ada penjualan, terus kita mau ngirim ke si pembelinya, berarti ya udah namanya freight out. Dan untuk keduanya sama, gitu namanya freight out. Jadi bedain tadi beban angkut pembelian, kalau kita beli kan barang masuk, berarti freight in. Kalau kita jual, berarti barang keluar, berarti freight out. Gitu aja bedainnya. Oke? Okay? Nah, itu tadi uh, introduction ke account akun ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh perbandingan metode penilaian barang dagangan. Nah, sebelum itu coba kalau dari kalian, kira-kira kan kalian udah sampai closing nih ya. Sebenarnya kalau udah sampai closing tuh sebenarnya udah hampir mencapai akhir si DDA dagang ini ya. Karena kan kalau untuk adjustment itu sebenarnya yang beda tuh kayak cuma dua dua transaksi atau dua dua tipe lah. Karena kan paling yang beda kalau misalnya kalian pakai metode periodical atau perpetual. Sisanya untuk adjustment itu ya paling ditambah-tambahin adjustment-adjustment kayak perusahaan jasa lah. Entah itu depreciation, entah itu supplies, biasanya kayak gitu. Terus baru satu transaksi doang biasanya yang terkait dengan inventory gitu. Nah, kalau dari kalian kan udah belajar sampai closing nih. Ada yang paling kalian ini deh, yang paling kalian struggling biasa di mana? Di bagian apa? Biar nanti gue tekenin di arah situ. Kalau aku sebenarnya dari awal udah rada bingung gitu sih Kak, soalnya
dosennya juga ngajar tuh kayak lengkap-lengkap gitu loh. Iya Kak, aku juga di bagian jurnal umumnya itu Oh, udah rada Dari bingung awal aja juga. tuh dia udah lengkap-lengkap gitu. Terus kayak yang closing tuh dia Heeh. ngambil soal dari dia terus dia langsung disuruh bikin closingnya. Padahal yang awalnya aja tuh belum belum terlalu jelas. oh, oke, oke. Kalau Dosen kalian, aku yang inventory ah, cardnya gimana? itu sih Kak, Gimana, yang Alia? inventory cardnya yang bikin kan ada COGS, purchase sama merchandise inventory. Aku bingung dimasukinnya itu sih. Oh, I see. Oke, oke, oke. Berarti emang dosen kalian siapa deh? Oh, Siapa yang mana? Mbak Mbak Vena ya? Sama oh, nggak Mbak sih Kak? Vena. Iya. Oke, kalau Mbak Vena emang sebenarnya baik, tapi agak kayak gitu ngajarnya. Iya Oke, bener. sebenarnya lembut sih lembut, tapi emang ngajarnya kayak gitu. Ya udah, kalau gitu kita singgung dari awal ya. Oke, nah jadi kalau dari awal itu seperti biasa kayak jasa sebenarnya sama fasenya. Dia ada eh, general journal dulu. General journal, tapi biasanya kalau si dagang ini kalau kalian pakai perpetual, ya dia ada tambahan inventory card aja gitu. Ada tambahan inventory card. Tapi kalau periodical nggak ada gitu. Nah, misalkan di sini kita lihat dulu perbandingannya ya. Perbandingan si Vivo sama average dulu sebelum ke periodical sama perpetual. Apa sih perbandingan si Vivo dan average? Misalkan gini, misalkan di 1 Januari ini kita ada beli 100 unit inventory atau barang ya. Itu di harga at 5.000. Kalau ada at berarti itu harga satuan ya. Kalau ada at berarti ini per unitnya 5.000. Berarti udah ini per unitnya 5.000, terus kita beli 100 unit. Berarti kan berapa tuh? Ada 500.000 kita beli ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Vivo, ya, kita lihat Vivo dulu, ntar baru average. Kita lihat Vivo dulu. Kalau Vivo, misalkan di sini kita masukin aja di tanggal yang 1 Januari. Terus kita beli tadi 100, misalkan ya. Berarti kita beli 100, cost per unitnya 5.000. Berarti total cost-nya 500.000, ya kan? Berarti price per unitnya ya udah 5.000 kan. Oke. Terus misalkan di 2 Januari, kita beli lagi 50 unit di harga 6.000. Berarti udah masukin di sini 2 Februari, beli 50, totalnya hasil ditambah 100 dan 50 jadi 150, cost per unitnya tadi 6.000, dan total cost-nya 6.000 kali 50, berarti 300.000. Terus price per unitnya 6.000. Nah, kalau Vivo, kalian tuh nyatetnya persatuan gini. Jadi kayak, ya udah, ini adalah barang 100 yang di harga 5.000, dan ini adalah barang 50 yang di harga 6.000. Jadi nyatetnya secara terpisah, gitu. Ya udah, ini yang pertama barang 5.000, yang kedua barang 6.000. Beda dengan average. Nah, kalau average, dia mencatatnya gini. Ini 1 Januari, oke kita masukin nih 100 kita beli. Berarti total unitnya masih ada 100, cost per unitnya 5.000, total costnya masih 500.000, dan price per unitnya udah 5.000. Terus masuk nih di 2 Februari, kita beli lagi 50 barang. Berarti total barang kita sekarang ada 150. Terus cost per unitnya 6.000, total costnya 300.000. Berarti price per unitnya berapa? Nah, price per unitnya karena ini average, berarti tinggal kita rata-ratain aja. Berarti cara nyari gimana? Berarti ya udah tinggal 150, ya, tinggal 300.000, sorry, dibagi dengan 150. Nanti nemu nih hasilnya 53333 gitu. Sorry, 800.000. Hasil dari 500 tambah 300, sorry, belum total ternyata. Jadi 500 tambah 300, ya kan? Kan tadi kita punya barang dua nih. Ada barang 500.000, ada juga barang 300.000. Berarti totalnya 800.000 nih, kedua barangnya. Total 800.000. Berarti kita pengen cari rata-ratanya kan? Kedua total 800.000. Terus kita punya 150 barang. Berarti tinggal 800.000 dibagi 150. Namun deh, rata-rata harganya adalah 5.300. Gitu. Nah, beda kan sama Vivo. Kalau Vivo dibedain dia, dipisah. Jadi nyatetnya satuan. Ya udah, ini barang 5.000 sendiri, barang 6.000 sendiri. Gitu. Sedangkan average itu disatuin. Jadi ya udah, mau itu barang harga 5.000, mau harga barang 7.000, semuanya disatuin dan dicari harga rata-ratanya, dicari harga average-nya. Gitu. Nah, sampai sini aman dulu nggak? Aman, Kak. Aman Kak. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke.
Oke. Nah, ini ada keterangannya. Kayak yang tadi udah gue jelasin. Kalau Vivo, batch paling awal masuk sama dengan batch paling awal dijual. Berarti kalau misalkan kita mau jual barang nih, misalkan, berarti kalau pakai metode Vivo, berarti kita harus pakai barangnya 1 Januari dulu, yang 5.000 dulu. Karena kan prinsipnya adalah first in, first out. Yang masuk pertama adalah barang 1 Januari. Maka dia harus pertama keluar kalau ada penjualan. Gitu. Nanti kalau stok lama udah habis, baru pakai stok yang baru nih, yang 2 Februari. Gitu. Sedangkan kalau average yang nggak ada kayak gitu. Jadi ya udah nggak ada perbedaan batch, semua dianggap keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada penjualan ya udah tetap pakai harga yang ini doang, yang harga 5.300. Bukan pakai harga yang 5.000, tapi pakai harga yang 5.300 yang terbaru. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau Kalau average itu misalnya, gimana? berarti yang Vivo kalau misalnya yang barang 5.000 itu udah habis, lanjutnya pakai yang harga 6.000 ya, Kak? Betul, cari yang 6.000 aja. Jadi kalau gue ngebayanginnya ya udah kayak gue punya gudang aja, kayak ya udah gue keluarin barang yang lama dulu, terus ntar barang lama habis gue keluarin barang baru gitu. Anggaplah kayak kalian jual makanan deh. Kan kalau kalian jual makanan pasti ngeluarin barang lama dulu dong, kayak yang soalnya takutnya yang lama expired nih gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya Vivo, harga barangnya itu dihitung setiap batch. Jadi setiap batch punya harga berbeda. Tuh, kan harganya beda nih. Ada 5.000, ada 6.000 gitu. Sedangkan si average harganya sama. Tapi kalau average itu harganya harus kalian sesuaikan tiap ada barang baru yang masuk. Jadi kalau misalkan ada barang baru lagi nih masuk, misalkan tanggal 3 Maret, berarti kan harganya harus kalian adjust lagi. Ganti lagi berarti harga per unitnya. Gitu. Bukan 5.300 lagi, tapi sesuai dengan total harga barunya lagi. Gitu. Dengan unitnya lagi. Begitu. Nah, terus misalkan di sini, Vivo, berarti harga jualnya berapa nih? Misalkan pengen jual 100 unit, misalkan pengen jual 120, misalkan. Pengen jual 120 barang. Berarti kan di sini barang kita total ada 150 ya di Vivo. Eh, dengan penjabaran 100 unit dengan harga 5.000, terus 50 unit dengan harga 6.000. Berarti gimana nih kalau pengen jual 120? Kan terpisah-pisah. Berarti ya udah 100-nya dijual dulu dengan harga 5.000. Terus 20-nya baru keluarin harga 6.000. Gitu. Jadi perhitungannya kayak gini. 100 kali 5.000 baru ditambah dengan 20 kali 6.000. Gitu. Ya udah berarti totalnya adalah 500.000 tambah 120.000. Total penjualannya adalah 620.000 gitu. Berarti kalau dijual 100 berarti yang batch pertama udah habis. Dan yang batch kedua sisa 30 berarti barang kayak gitu. Sedangkan kalau average, ya udah, misalnya dia mau jual 120 unit barang, ya udah dia jual langsung aja 120 kali 5.300. Langsung aja dapat 639. Selesai. Gitu. Aman sampai sini untuk perhitungannya? Aman, Kak. Mantap. Oke, aman ya. Nah, lanjut. Baru sekarang kita ke perbedaan si periodical dan perpetual. Misalkan di sini contohnya. Contoh, ada pembelian plus FOB. FOB ini kan ongkir ya, free on board. Tapi free on board itu sebenarnya ada dua. Nah, ini gue singgung duluan ya. Free on board itu beban angkut. Free on board ini kan ada dua ya. Ada dua, antara shipping point kalau enggak destination point. Nah, kalau free on board shipping point, ya, berarti kalian bayangin aja, shipping point. Berarti si ongkirnya ini, berarti itu cuma sampai kayak, ya udah cuma sampai shipping pointnya aja, gitu. Oke, cuma sampai shipping pointnya aja yang berarti kita sebagai apa namanya, kita sebagai si penjual, kita cuma kita cuma menanggung si ongkir ini itu sampai ya udah sampai kayak shipping point aja atau sampai gudang gitu. Sedangkan ongkir untuk sampai pembeli itu ditanggung pembeli gitu. Kan namanya sesuai namanya free on board shipping point. Jadi yang free itu cuma sampai shipping point aja, cuma sampai gudang. Sedangkan sisanya sampai pembeli, ya udah itu urusan pembeli, nggak free lagi. Nah, beda sama free on board destination point.
Kalau sesuai namanya ya, free on board destination point. Berarti dia sampai destinasinya, sampai si pembelinya gitu. Berarti kita tanggung tuh biayanya sampai si pembelinya gitu. Berarti ya udah di sini berarti kita menanggung seluruh si ongkirnya. Makanya ongkir tanggung penjual gitu. Sampai sini jelas ya, free on board ya. Oke, Jelas, Kak. lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan di sini contoh perbedaan sama periodical dan perpetual. Kita baca dulu soalnya. Pada 1 Januari 2020, PTA membeli barang dagang sebesar 1.000 unit dengan harga 2.000 per unit. Berarti kita sebagai PTA, kita mau beli barang dagang 1.000 unit, harga satuannya 2.000. Ongkos kirimnya itu FOB shipping point dan dibayarkan terlebih dahulu oleh PTA sebesar 500.000. Berarti kan kita beli barang dagang nih ya 1.000 unit. Terus ada ongkir. Ongkirnya itu FOB shipping point. Terus tapi kita bayarin terlebih dahulu nih. Ya, karena apa? Karena FOB shipping point itu sebenarnya oke, FOB shipping point itu ditanggung oleh si pembeli gitu. Tapi kalau misalkan ada kalimat dibayarkan terlebih dahulu, ya, dibayarkan terlebih dahulu, kan sini ada kalimat dibayarkan terlebih dahulu ya. Berarti itu ongkirnya kita tanggung dulu, yang nanti bakal digantikan oleh si penjualnya gitu. Berarti ya udah kita nanggung dulu nih, tapi nanti bakal digantiin sama si penjualnya. Kecuali dia langsung ngomong FOB shipping point, mulai FOB shipping point, terus ya udah nggak dibayarkan terlebih dahulu gitu. Nah itu baru kita yang nanggung kayak gitu. Tapi ini kita bilang di sini dibayarkan terlebih dahulu. Berarti kita nombok dulu lah gitu, sebesar 500.000. Nah Sorry, Kak, mau kalau nanya. mm-mm, Kan gimana? shipping point itu pembeli yang bayar ongkir. Mm-mm, mm-mm. Terus kenapa dia kayak dibayarkan terlebih dahulu, bukan emang harus dia yang bayar? Nah itulah eh, tambahan-tambahan kalimat di soal biasanya kayak gitu emang. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada poin dibayarkan terlebih dahulu, itu ya udah berarti menjadi kewajiban si pembeli yang untuk membayar ongkirnya. Tapi kalau misalnya ada kalimat dibayarkan terlebih dahulu, berarti di sini konteksnya ya entah perjanjian dia sama si penjualnya untuk nanggung ongkirnya apa gimana, ya udah berarti itu urusan mereka. Yang penting kita eh, note saja di sini kalimatnya dibayarkan terlebih dahulu. Oh, kalau kita bayarin terlebih dahulu berarti bakal digantikan. Ya udah gitu aja poinnya. Kayak gitu. Penting kita catat yang kayak sesuai sama ininya dulu aja ya, Kak. Iya, catat sesuai dulu. Nanti kalau diganti baru Baru kita tulis lagi. betul. Oke, Kak. Oke. Oke. Nah, kalau di periodical, ya, kalau di periodical berarti kita nyatetnya udah purchase pada cash dan creating pada cash kan. Ya udah dia nyatet pakai purchase. Dia bukan pakai MI ya. Ingat ini periodical. Dia baru bakal memperhitungkan si inventory itu nanti di akhir periode. Berarti udah kita di sini nyatet purchase pada cash dan creating pada cash. Sedangkan perpetual, sedangkan perpetual dia beda. Dia nyatetnya menggunakan MI. Dia langsung ke inventory. Karena dia anggapannya ya udah di sini inventory masuk, barang masuk sebesar 2 juta, 2.000 unit, 1.000 unit. Dan di sini ada ongkir. Kenapa ongkir mempengaruhi MI? Karena ibarat gini, kalau kalian beli barang nih di online, kalian beli barang nih tadi 100.000 doang, terus tiba-tiba ada ongkir 10.000. Ya udah kalian anggap barang itu 110.000 dong harganya kan, karena ada ongkir tersebut. Nah sama halnya kayak sih prinsip perpetual. Jadi ya udah karena ada ongkirnya, berarti total barang tersebut itu dianggapnya harganya adalah 2 juta tambah 500.000. Berarti harga barang tersebut itu sama dengan 2.500.000. Anggapannya kayak gitu. Bukan 2 juta doang. Gitu anggapannya. Nah, coba kita lihat di uh, inventory card. Kayak gimana implementasi di inventory card? Ini khusus untuk perpetual ya. Kalau periodical nggak ada inventory card. Gimana kita masukin di inventory card-nya? Jadi kita catat dulu nih ya, di kiri tanggal 1 Januari 2020. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu deh.
inventory card bentuknya. Di sisi paling kiri dia ada purchase. Ya, purchase berarti sesuai namanya aja, purchase berarti ini kita khusus untuk mencatat pembelian. Oke. Terus di kolom selanjutnya ada COGS. COGS berarti ini kita khusus mencatat penjualan. Oke. Jadi kalau ada penjualan, kita nyatetnya di kolom COGS. COGS itu apa sih? COGS itu kan cost of goods sold, ya kan? COGS itu kan misalkan gini, kalian ngejual barang. Misalnya kalian ngejual barang harga 200.000 deh. Tapi kan dibalik kalian ngejual harga 200.000, kan ada modalnya. Kan ada modal kalian pas beli itu barang. Ya kan? Kalau modalnya kalian beli 150.000, terus kalian jual 200.000. Nah, berarti modal kalian itu adalah namanya COGS. Gitu. Jadi COGS itu modal kalian beli berapa sih dulu sebelum kalian jual gitu. Kan nanti kalau kalian, misalnya kalian beli modalnya 150.000, terus kalian jualnya 200.000. Nah, kan kalau mau ketahuan COGS 150.000, terus penjualannya 200.000, di situ ketahuan tuh nanti, oh ternyata profit kita adalah 50.000 gitu, ketahuan marginnya gitu. Jadi kalau ada penjualan, COGS-nya kita catat di sini. Modal kita yang keluar berapa sih gitu. Nah, terus kalau FIFO atau si average, dan misalkan di sini kita pakai metode FIFO, berarti di sini adalah kolom merchandise inventory. Ya, berarti udah kita di sini khusus untuk mencatat inventory kita. Sorry. Dan inventory kita ini harus selalu diupdate, harus updated. Jadi tiap satu transaksi harus digaris. Digaris, baru next ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya, garis lagi. Baru transaksi berikutnya lagi. Habis garis lagi, baru transaksi berikutnya. Garis lagi, baru transaksi berikutnya. Jadi jangan kalian satuin. Kenapa fungsi ada garis ini? Biar apa? Biar kalian nggak puyeng. Karena kalau misalkan nggak ada garis, biasanya puyeng. Tapi bebasnya kalian aja. Kalau nggak pakai garis pun bisa, tapi ya kalian harus jeli bacanya. Gitu. Karena kan kalian sendiri yang nulis ya. Gitu. Nah, terus QPT ini apa? QPT ini adalah Q berarti kuantitinya. Kalian beli berapa sih? Atau kalian jual berapa? Sekarang barang kalian ada berapa? Kalau P, ya, berarti price-nya. Price per unitnya berapa? Ya. Misalnya kalian tadi beli 1.000 unit. Price-nya berarti per unitnya 2.000. Misalkan tadi di soal. Berarti total price-nya berapa? T itu total. Total price-nya berapa? Berarti totalnya adalah 2.000 kali 1.000. Berarti 2 juta. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masukin nih yang penjualan tadi, yang pembelian tadi ke inventory card. Tadi kita beli 1.000 unit, harga satuannya 2.000. Terus ada ongkir 500.000. Berarti kita masukin ke inventory card. Berarti 1 Januari 2020, kita masukin ke purchase. Karena tadi kan kita beli. Purchase berarti kuantitinya 1.000. Kita beli 1.000 unit. Price-nya, kita tadi price per unitnya 2.000. Masukin. Totalnya berarti tinggal kita kaliin aja 1.000 kali 2.000, berarti 2 juta. Terus jangan lupa kita di sini ada ongkir. Ongkirnya mempengaruhi MI, berarti kita masukin di sini 500.000 di bagian total di bawahnya. Oke. Nah, COGS-nya kita apain? COGS-nya kan namanya juga pembelian ya, belum ada COGS. Berarti kita diemin aja dulu, kita kosongin. Nah, baru kita masukin ke bagian MI. Kalau misalkan kita menggunakan metode FIFO, yaudah kita masukin aja dulu nih. Kuantitinya berarti 1.000, sorry. Price per unitnya. Nah, untuk nentuin price per unit yang baru, sorry. Untuk nentuin price per unit yang baru, kita kan tadi di sini ada ongkir ya. Tadi totalnya adalah 2 juta kita beli. Terus ada ongkir 500.000. Berarti kita totalin dulu. Berarti total merchandise kita berapa? Berarti 2 juta tambah 500.000. Berarti sekarang totalnya adalah 2.500.000. Nah, berarti sekarang price per unitnya berapa? Berarti tinggal kita bagi. 2.500.000 dibagi 1.000. Berarti price per unitnya adalah 2.500. Gitu. Jadi walaupun ini metode FIFO, sebenarnya nggak terlepas dari untuk mencari rata-rata atau mencari average. Kenapa? Karena ya sebenarnya mencari average-nya cuma di lingkup ini aja ya, cuma di lingkup kalau misalkan ada ongkir, atau ada discount, atau ada retur. Ya, kalau FIFO mencari average cuma kayak di lingkup gitu aja. Gitu. Tapi untuk metode
kayak pengeluaran barang, terus masukin barang, itu tetap pakai metode FIFO gitu. Nah, kalau average juga sama. Masukin aja dulu 1.000, terus 2.500.000, baru dicari price per unit. Karena ini masih pertama ya, jadi masih sama nih keduanya. Gitu. Nah, coba kita lihat di transaksi kedua nih. Oh ya, di sini ada catatan juga. Kalau freight in itu, dia sifatnya menambah nilai inventory. Makanya tadi kita mempengaruhi MI kan di sini, freight in. Ya, kita membeli barang, barang masuk berarti namanya freight in. Dia mempengaruhi MI. Sedangkan freight out, dia nggak ngaruh ke inventory. Kenapa freight out nggak ngaruh ke inventory? Karena ya udah ini adalah barang keluar gitu, nggak ngaruh ke kita. Gitu. Oke. Nah lanjut kita ke jurnal kedua. Misalnya kita di sini masuk pembelian ya. Misalnya di 2 Januari 2020 kita membeli lagi nih 100 unit barang dagang dengan harga 3.000 per unit. Kalau pakai metode periodical berarti kayak tadi ya, purchase pada cash. Kalau pakai perpetual berarti MI pada cash. Ya, sama kayak tadi. Nggak ada ongkir berarti ya udah jurnalnya ini aja. Nah, untuk perpetual, kita perlu masukin lagi ke inventory card. Gimana cara masukinnya? Berarti sama kayak tadi. Masukin dulu di tanggalnya, 2 Januari 2020. Di bagian purchase, kan kita tadi beli ya. Berarti masuknya purchase. Kita beli 100 unit dengan harga 3.000. Berarti total pembelian kita adalah 3.000 kali 100. Berarti 300.000. COGS gimana? COGS kosongin dulu aja. Karena ini bukan transaksi penjualan. Nah, sekarang baru kelihatan perbedaan. Kalau pakai metode FIFO, ya, kita pakai metode first in first out. Tadi kita terakhir punya barang 1.000 kan nih, yang di atas 1.000 dengan harga 2.500. Sekarang kita beli lagi nih barang dengan harga 3.000 dengan kuantiti 100. Berarti kita masukinnya secara terpisah. Kita catat dulu nih 1.000 yang tadi yang di atas. Kita catat dulu. Masukin 1.000, price per unitnya 2.500, totalnya 2.500.000. Kita masukin dulu yang ini nih yang di atas. Kita pindahin dulu ke bawah. Baru di bawahnya kita masukin yang baru kita beli. Yang kuantitinya 100, price per unitnya 3.000, dan totalnya 300.000. Jadi kita masukinnya berurutan. Masukin dulu si 1.000-nya, baru si 100-nya. Gitu. Jadi harus rapih lah kalau Vivo tuh pokoknya. Kalau nggak rapi, ntar kalian sendiri yang pusing kalau Vivo. Pokoknya kalau Vivo, prinsipnya rapih aja cukup. Gitu. Nah, sedangkan, sorry, bentar. Sedangkan kalau si average, nah, kalau si average, dia langsung aja dimasukin. Tadinya kita punya barang 1.000 kan, yang di atas. Terus kita beli lagi nih 100. Tadi kita purchase 100 dengan harga 3.000, totalnya 300.000. Berarti ya udah masukin aja langsung gabungin. 1.000 tambah 100 jadi 1.100. Nah, terus totalnya tadinya 2.500.000. Sekarang kita beli lagi 300.000. Berarti totalnya ada di 2.800.000 sekarang. Berarti cari price per unitnya gimana? Tinggal kita average it. 2.800.000 bagi 1.100. Dapat deh 7.500.000. Gitu caranya. Gitu. Kelihatan kan perbedaannya sampai sini? Sampai sini aman dulu nggak? Inventory card coba. Bisa dipahamin nggak dari pembelian? Aman? Kak, Aman ya? Nah, gitu prinsipnya. Jadi kalau Vivo itu intinya sampai ujung kalian harus rapi. Gitu. Harus benar-benar ngecatat barang-barang yang masih ada di awal. Catat dulu nih. Kalau ada transaksi lagi catat lagi. Jadi harus update terus. Sedangkan Vivo, ya udah langsung gabungin aja kalau Vivo prinsipnya. Gitu. Gak usah dipisah-pisah pencatatannya. Kayak gitu. Nah, misalnya sekarang kita ke jurnal ketiga nih. Nah, jurnal ketiga misalnya di sini ada penjualan. 5 Januari 2020, PTA menjual 1.050 unit barang dagang dengan harga 4.000 per unit. Oke, berarti kita mau menjual barang. Oke. Kalau di periodical, simple. Cukup cash pada sales. Sedangkan di perpetual, waduh banyak nih agaknya. Ada cash pada sales juga sebenarnya. Tapi juga ada COGS pada MI. Nah, cash pada sales ini adalah mencatat harga barang yang kita jual. Berarti misalnya kita menjual 1.050, harganya 4.000 nih harga penjualannya.
Ya udah berarti untuk angka di cash pada sales itu mengikuti 1050 kali 4000 gitu. Jadi ngikut harga penjualan. Sedangkan COGSMI-nya angkanya dari mana? Nah, COGSMI-nya untuk perpetual kita harus lihat inventory card dulu. Kita masukin dulu dari inventory card, baru ntar ketemu. Berarti kita masukin nih 5 Januari 2020. Purchase-nya gimana? Kolom purchase-nya diemin aja. Karena kan kita sekarang bukan transaksi pembelian, tapi transaksi penjualan. Berarti kita masuknya ke COGS. Nah, kita mau ke COGS. Misalkan kalau kita pakai metode FIFO, ini kan ada dua nih, metode FIFO atau average. Untuk pembanding aja ya. Pakai metode FIFO misalkan, kita tadi mau menjual 1050 unit. 1050 unit yang mau kita jual. Kita lihat ke bagian FIFO ini nih. Tadi terakhir barang kita itu ada 1000 dan ada 100, ya kan? Berarti totalnya ada 1100. Sedangkan kita mau menjual 1050. Berarti gimana cara ngejualnya? 1000-nya kita masukin dulu, kita keluarin dulu nih ke COGS. Berarti 1000, terus harga satuannya tadi berapa di FIFO? Ada 2500. Masukin 2500. Berarti totalnya adalah 2.500.000. Terus sisanya 50-nya ambil dari mana? Berarti ambil dari yang barang ini. Ambil dari yang 100. Berarti 100-nya kita ambil 50 aja tapi. Masukin 50 di sini. Harganya berapa? 3.000. Masukin 3.000. Berarti kita ambilnya totalnya berapa? 5.000 kali 30, 3 kali 3.000 dengan 150.000. Dan jangan lupa sebelum ke jurnal, update dulu nih giniannya. Merchandise inventory-nya kolomnya di-update dulu. Gitu. Tadi terakhir barang kita ada 1.100. Sekarang sisa cuma berapa? Tadi kan 1000-nya udah kita ambil nih. Ini gue merahin deh. 1000-nya udah kita ambil. Ya kan? Berarti habis nih 1000-nya nih. Ini udah kita ambil. Terus 100-nya kita ambil cuma 50. Cuma kita ambil 50 nih. Berarti sisa 50. Gitu ya. Udah tulis 50 dengan harga 3.000, totalnya 150.000. Gitu. Baru kita move ke jurnal. Nah, dari COGS tadi apa yang bisa kita dapat? Kita bisa dapat total angkanya yang untuk kita masukin ke jurnal. Berarti total angkanya berapa? 2.500.000 tambah 150. Berarti 2.650.000. Masukin ke jurnal metode FIFO. Masukin 2.650. Gitu. Oke. Nah, kalau pakai metode average, ya udah dia langsung aja kayak average. Kita pengen jual 1050, ya udah 1050. Tadi harganya berapa nih? Harganya 2.500, ya udah 2.500. Totalnya gimana? Tinggal kita kaliin 2.500 kali 1050. Dapat deh 2,672727 gitu. Tinggal kita masukin ke jurnal. 2672727 gitu. Oke, sampai sini jelas? Aman nggak? Oh, jadi COGS itu kayak stok barang yang kita pakainya berapa gitu ya, Kak? Betul. Bukan Itu kayak sisanya ya. bukan. Itu kayak modal kita lah. Modal kita berapa sih yang keluar? Kan kalau dari sini kita bisa lihat nih. Kita ngejual harganya 4,2. Modal kita yang keluar 2,6. Berarti kita untung berapa? Gitu. Terus ketahuan untungnya nih. 4,2 kurang 2,6. Oh, berarti dari penjualan kita, oh, nggak bisa karena dia pakai koma. 4.200.000 kurang 2650. Oh ya udah berarti kita untung 1.550.000 gitu. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Jadi fungsinya COGS itu dia kan kalau bahasa Indonesianya kan HPP ya. Apa sih HPP? Harga pokok penjualan. Nah, harga penjualan kayak modal kalian lah gitu. Oke. Aman sampai sini? Aman Aman, ya? Kak. Oh, aman, Kak. Oke. Nah, lanjut nih. Misalkan ada pembelian kredit. Pembelian kredit jurnalnya sebenarnya sama sih ya. Misalkan 10 Januari membeli barang dagang 500 unit dengan harga 3.000 per unit. Oh, tapi ada syaratnya. Oh iya benar, kalau kredit dia biasa ada syarat-syaratnya. Misalkan gini, 10 Januari 2020 kita membeli barang dagang 500 unit dengan harga 3.000 per unit. Nah, biasanya kalau kita belinya secara kredit itu ada ketentuannya lah.
Syaratnya itu 2/10 N/30. Nah, kalian udah bisa ngebaca ini belum? Udah diajarin belum? Udah, Kak. Udah. Nah, gimana coba ngebaca ini? Diskonnya 2% dalam jangka kalau Nah, dibayarnya 10 hari. oke, betul. Terus deadline bayarannya 30 hari. Betul, betul, betul. Nah, berarti kalau misalkan jurnal pembeliannya dulu ya, berarti kalau periodical ya udah purchase pada HP, sedangkan perpetual MI pada HP. Nah, yang sama ya kalau jurnal pembeliannya. Sedangkan kalau pas misalkan kita ngelunasin nih, kita mau ngelunasin apa yang udah kita beli tadi. Misalkan di sini kita ngelunasinnya pada tanggal 15 Januari. Kita melunasi seluruh pembelian tanggal 10 Januari 2020. Nah, biasain kalau di dagang itu sebenarnya ribetnya di sini. Kalian kalau misalnya pembelian kredit, misalkan pembelian kreditnya di jurnal tuh tanggal 1 Januari. Terus pelunasannya di tanggal 31 Desember misalkan. Nah, kan kalian harus mundur ke jurnal jauh tuh. Nah, itu biasanya ngeribetin eh, pembelian kredit. Terus kalian mundur ke jurnal ngeliat dulu nih. Tadi transaksinya syaratnya gimana ya? Ada diskon apa enggak gitu. Jadi pokoknya ingat aja, tiap kalian mau ngelunasin pembelian kredit ya, itu selalu pastiin ada diskon atau enggak gitu. Diskonnya berlaku atau enggak. Gimana caranya? Tinggal kalian lihat aja tanggalnya. Tadi kan syaratnya kita bakal dapat diskon 2% jika melunasinya dengan batas waktu 10 hari ya. Terus kita tadi beli di 10 Januari. Sedangkan kita ngelunasin di tanggal 15. Berarti baru 5 hari. Berarti kita berhak dapat diskon dong. Karena belum lewat dari 10 hari. Nah, berarti jurnal gimana? Kalau di periodical, ya, berarti ya udah dia AP 1.500.000 keluar. Terus purchase diskonnya berapa? Hitung aja berarti tinggal 2% dari 1.500.000 ya. 2% dari 1.500.000. Berarti 30.000 diskonnya. Berarti cash yang kita keluarin cuma 1.470.000 karena 30 ribunya di diskon gitu. Nah, kalau perpetual dia sama sebenarnya. AP-nya keluar dulu, tapi yang membedakan di sini dia kenanya ke merchandise inventory. Baru pada cash 1,4. Jadi di sini diskonnya, si purchase diskonnya dianggap sebagai MI, sebagai merchandise inventory. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita beli barang terus mengalami diskon, ya kita anggapnya barang tersebut nilainya juga berkurang gitu, harganya juga turun. Nah, pokoknya apapun di jurnal yang mempengaruhi MI, pokoknya kalau di jurnal muncul MI, itu kalian harus selalu update ke inventory card. Apapun yang ada MI, pokoknya. Ya. Nah, berarti tadi kita update dulu nih. Oh ya, tadi pembelian pertama belum kita update ya. 10 Januari 2020, kita beli tadi 500 barang, harganya 3.000, totalnya 1,5. Berarti kita update nih di sini. Kalau Vivo, berarti barang yang terakhir nih, yang 50, kita masukin dulu ke sini. 50, harganya 3.000, totalnya 150.000. Baru kita masukin barang yang 500. 500, 3.000, terus 1,5. Sedangkan si average, kita gabung aja langsung kayak biasa. Nah, terus kalau ada diskon gimana? Kalau ada diskon, ya udah berarti kita catat nih. Tadi kan kita ngelunasin di tanggal 15 Januari 2020 ya. Berarti ya udah kalau diskon, dia kan tadi diskon pembelian kan. Berarti masuknya di kolom purchase. Kolom purchase dan tinggal kita taruh nih kayak gini di total minus 30.000 gitu. Lalu tinggal kita ulang lagi. Satu koma adalah 2,9 gitu. Sama halnya dengan sama halnya dengan si average. Average berarti kita tinggal masukin 550, terus totalnya tinggal kita kurang 30.000. Baru kita bagi dengan 550. Dapat deh 2.900. Gitu. Sampai sini aman dulu.
Kak boleh ulang bagian terakhir tadi nggak? Soalnya tadi tuh agak nge-lag gitu. Oh ya, sorry. Yang bagian ini ya. Nah, jadi kalau Vivo, kan Kak, tadi kita ada diskon 30.000 ya. Kita masukin dulu nih tadi di purchase-nya. Kan karena tadi kita masuknya ke kategori diskon pembelian ya, purchase discount. Berarti kita masukinnya di kolom purchase. Masukin di kolom purchase. Masukin di sini total aja 30.000. Kita minus catatnya. Karena sifatnya kan diskon mengurangi ya. Nah, terus di bagian Vivo, di bagian MI-nya, kita catat dulu nih kalau Vivo, kita catat dulu barang yang 50-nya. Baru kita update barang yang 500 ya. Barang 500-nya, tadinya kan totalnya 1,5 ya di atas ya. Terus karena tadi kena diskon 30.000, berarti sekarang totalnya ada di 1.470.000. Terus price per unitnya berapa? Tinggal kita bagi. Tinggal 1,4 dibagi 500. Totalnya adalah, price per unitnya adalah 2.940 gitu. Sedangkan average juga sama, tapi dia langsung gabung aja. Jadi 550, terus totalnya tinggal kita kurang nih. Tadi kan totalnya 1,6. Tinggal kita kurang dengan 30.000. Kurang gitu. Kok nggak kurang ya? Ya udah lah, pokoknya tinggal kalian kurang, terus nanti kalian bagi dengan total quantity-nya. Nanti nemu hasilnya adalah 2.904 gitu. Jadi harganya berubah karena kena diskon dia. Oke, aman sampai sini? Aman Kak. Aman, Kak. Oke. Nah, lanjut ke transaksi terakhir. Terakhir apa ya? Oh, pengembalian. Nah, retur. Kalau misalkan ada retur, kita misalkan sini balikin barang. Pada 20 Januari 2020, kita mengembalikan 50 unit barang yang diperoleh pada tanggal 10 Januari 2020. Berarti kita udah beli barang, tapi kita retur ya. Berarti kita yang meretur. Jadi kalau kita yang meretur, masuknya purchase RNA, purchase return allowance. Karena kita udah beli ini, terus kita balikin. Berarti kita balikin pembelian. Kalau sales RNA berarti pelanggan kita yang balikin. Gitu. Berarti jurnalnya gimana? Kalau di periodical berarti tinggal cash pada purchase RNA. Sedangkan di perpetual, dia jurnalnya adalah cash pada MI. Kenapa MI yang berpengaruh? Ya karena barang kita keluar nih, kita balikin berarti kan barang kita keluarin dari gudang tuh, ya kan? Berarti ya berpengaruhnya ke MI, ke merchandise inventory, gitu. Nah, angkanya dapat dari mana? Angkanya lagi-lagi kita balik dulu ke si inventory card. Misalkan kalau pakai metode FIFO, berarti kita cari dulu tanggalnya ya, 20 Januari 2020. Oh iya, tadi kita balikin barang tanggal berapa ya? Oh ya, kalau misalkan ada retur, kalian juga harus perhatiin. Kita ini meretur barang yang pada tanggal berapa. Kan di sini di state nih, kita mengembalikan 50 unit barang yang diperoleh pada tanggal 10 Januari 2020. Berarti kita pengen balikin barang yang tadinya kita beli di tanggal 10 Januari 2020. Berarti kita cari dulu nih, mana barang yang kita beli di 10 Januari. Oh, berarti yang ini nih ya. Yang ini nih. Yang kita beli 500 tadinya. Berarti kita pengen balikin ini nih. Harga barunya tadi 2.900, 2.940 update ya kan, updated. Nah, berarti kita pengen balikin itu sejumlah 50. Berarti ya udah, karena masuknya purchase RNE, berarti dia masuk di kolom purchase. Sorry. Berarti ya udah, tinggal kita tulis di sini minus 50. Terus price per unitnya berapa? Price per unitnya ambil aja dari sini. Nih 500 kan price per unitnya 2.900. Berarti udah 2.900. Tinggal kita total. 2.940 dikali 50. Berarti total yang kita retur adalah 147.000. Gitu. Terus tinggal kita update di bagian MI-nya. Berarti barang kita sisa 50 dan 450. Gitu. Karena tadi 50 dari 500 ini kita ambil, kita retur. Jadi sisa 450. Begitupun dengan average. Average juga sama. Kita minus 50. Harganya kita ambil dari mana? Harganya kita ambil dari sini. 2.904 yang updated. Baru kita total. Totalnya adalah 145.000. Dan angka ini baru yang akan kita masukin ke jurnal. Gitu. Kita masukin ke jurnal. 147.000 dan 140.000.
gitu. Oke, buat introduction si jurnal dan inventory card-nya udah selesai. Ada yang mau ditanya dulu dari SAP 9 sebelum kita move ke SAP 10 11? Aku nggak ada, Kak. Sama Yang Kak, lain aman. Tadi siapa yang masih struggling di inventory card? Udah aman belum inventory card-nya? Atau mau gue tekanin ulang? Udah aman sih Kak. Berarti bedanya kalau yang average itu kita cuma kayak dari langsung aja gitu kan Kak buat ngurangin itu pakai price-nya. Aku tuh suka Mm-mm. sama pas masukin price-nya gitu sih Kak. Kayak nggak bisa Nah, ngebedainnya. oke. Jadi kalau average itu sebenarnya lebih simple ya karena ya udah kalian tinggal apapun yang masuk dan keluar tinggal kalian gabungin aja di sini kan kalau average. Sedangkan Vivo itu benar-benar kalian list dulu nih barang yang paling awal mana, barang yang terakhir mana. Karena kan dia sesuai prinsipnya ya, first in first out. Jadi sebenarnya biar kita nggak bingung juga gitu. Jadi ketahuan nih, kan kalau misalnya sampai akhir nih, misalkan ada barang 50 dan ada barang 450. Jadi kelihatan gitu, oh ternyata barangnya 50 ini itu barang yang pertama kita beli, yang paling lama lah. Sedangkan 450 itu barang yang terakhir kita beli, yang baru ini kita beli. Gitu. Jadi kelihatan bedanya. Jadi kalau kita pengen ngejual, gampang kita bedainnya. Sedangkan si average, ya dia ya udah langsung satuin aja gitu. Ya udah 500, 500, 550, 550 gitu. Cuma harganya harus kita update terus. Kayak gitu kalau bedanya. Cuma yang paling simple sebenarnya periodical ya. Kalian tinggal ngejurnal aja nggak perlu inventory card sebenarnya. Gitu. Berarti aman ya inventory card ya? Aman Kak. Aman, Kak. Oke. Next, sampai 10 ya. Sampai 10. It's sampai 10 masih ini masih tentang eh, perpetual periodical ya. Oh, sama. Sampai 10-nya. Bentar, coba gue lihat ya. Perpetual Vivo, perpetual coverage. Ini periodik. Oh, paling gue singgung soal periodik ya. Kalau perpetual kan sama ya, kita kayak udah pakai inventory card. Oh ya, kalau perpetual itu enaknya gini. Sebenarnya ada plus minusnya sih perpetual dan periodik. Kalau perpetual ribetnya, minusnya adalah kalian harus nyusun inventory card kan. Jadi kalian ngejurnal itu benar-benar harus nyambil. Nggak boleh kalian ngejurnal dulu kalau kalau perpetual ya. Misalkan nanti kalian UAS nih. Kalau perpetual itu kalian nggak boleh, haram hukumnya. Kalian ngerjain jurnal dulu, baru kalian inventory card itu nggak boleh. Jadi kalian benar-benar harus nyambil, harus setiap ada jurnal langsung inventory card, jurnal inventory card, jurnal inventory card gitu. Itu minusnya perpetual, agak ribetnya di situ. Tapi plusnya apa? Plusnya itu kalau kalian udah selesai inventory card-nya dan jurnal semuanya selesai, itu plusnya kalian langsung dapat balance akhirnya. Total COGS dan ending inventory-nya itu langsung kelihatan di akhir. Tinggal kalian total aja, langsung ketemu. Berarti misalnya di sini 31 Januari udah selesai semua, nggak ada jurnal lagi, udah ketemu. Berarti total COGS-nya 26.000. Total inventory-nya 18.000. Udah selesai. Itu enaknya sih perpetual. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi berapa COGS-nya, berapa ending inventory-nya. Langsung kelihatan sampai akhir. Gitu. Nah, sedangkan kalau si periodical, ya, kalau si periodical plusnya itu di jurnalnya. Kalian nggak perlu nyambil inventory card. Tapi minusnya kalian harus ngitung eh, si inventory dan COGS-nya di akhir jurnal. Gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Misalkan begini, cara ngitungnya. Misalkan diketahui nih beginning inventory PT Niaga pada tahun 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Misalkan, misalkan di Januari 1 inventory-nya ada 1.000 unit dengan harga per unitnya 20, terus totalnya 20.000. Terus tanggal 10 dia beli lagi nih. Dia beli lagi di harga 500 unit di harga $22,40 dan totalnya 11.200. Terus di tanggal 30 Januari dia beli lagi
di harga 600, di total 600 dan di harga 23,30 dolar. Totalnya 13,9 ribu. Berarti kita total dulu nih. Terus masih ada pembelian nggak? Kalau udah nggak ada, ya udah kita total dulu. Berapa sih kira-kira total barang dagang kita? Ya, kita total dulu aja. Pembeliannya, semua pembelian kita total dulu. Berarti namanya adalah available for sale, AFS. Misalkan kita total nih, 1000 tambah 500 tambah 600. Totalnya 2100. Berarti tinggal kita total semua juga harganya 20.000 sama 11.200 sama 13,9. Berarti totalnya adalah 45.180. Nah, kita tahu nih, oh ternyata barang kita selama periode Januari misalkan. Ini kan Januari ya. Selama periode Januari itu ada 2.100 dengan total 45 dolar, 45.000 dolar. Terus misalkan kemudian pada 31 Januari diketahui jumlah inventory di gudang 800 unit. Berapa COGS-nya? Nah, kita harus tahu dulu. Berarti kita harus tahu berarti pembelian yang terjadi itu berapa. Nah, cara tahunya gimana? Cara tahunya udah di-spill nih di sini. Diketahui jumlah inventory-nya itu sisa 800, sisa 800. Berarti ya udah, berarti di situ apa namanya? Berarti kalau sisa 800 berarti kan ada pembelian sekitar berapa tuh? Pembelian sekitar 1000-an lebih lah ya. Berarti kan tinggal kita hitung aja. Berarti yang di gudang kan 800 nih. Berarti kita asumsikan ya, kita asumsikan. Berarti kalau kita pakai metode FIFO, ya, ini pakai metode apa ya? Nggak dijelasin ya. Bentar, dahulu kan purchase paling terakhir. Dahulu kan purchase paling terakhir. 600, purchase Januari 30, 600 unit, purchase Januari 10. Ya nggak tahu lah ini pakai metode apa ya. Tapi kayaknya bukan FIFO, tapi soalnya dia ngedahuluin purchase paling terakhir. Ya udah, berarti kita hitung aja kan di gudang 800 nih. Berarti sekarang di gudang berapa nih COGS kita nih, ya kan? Nah, berarti kita karena dia prinsip pakai dahulukan purchase paling terakhir, kita ikutin aja ya. Berarti purchase paling terakhir kan ada 600 ya. Ya, Januari 30. Berarti masukin dulu 600. Di harganya 23 dolar. Totalnya 13.000. Oke. Terus baru purchase tanggal 10. Nah, purchase tanggal 10 kan kita punya 500 unit sebenarnya. Tapi kan sekarang barang kita cuma ada 800. Berarti mau nggak mau si tanggal 10 Januari ini kita masukinnya cuma 200 dengan asumsi ya udah 300-nya udah terjual gitu aja. Oke. Berarti sisa 200. Harga per unitnya 22 dolar masukin. Berarti totalnya adalah 4.400. Berarti ending inventory-nya adalah 800 unit dan COGS-nya 18.460. Bukan COGS, ini adalah barang yang saat ini tersedia. Barang yang saat ini tersedia di gudang. Berarti untuk menghitung COGS-nya gimana? Untuk menghitung COGS-nya berarti tadi kan kita punya beginning inventory. Ya, beginning inventory tadi total 20.000. Ya kan? Terus tadi kita melakukan purchase. Ya, kita melakukan purchase. Purchase-nya berapa? Purchase-nya kita tambahin aja nih. Kan purchase kita ada dua nih. 11.200 dan 13,9. Berarti totalnya adalah 25.100. Berarti tadi kan AFS juga udah kita hitung ya. AFS kita 45.000 nih. Ya kan? Dapat dari mana? Yang ini nih. Nah, udah kita hitung tadi ya. AFS-nya 45.000. Nah, berarti kan tadinya barang kita ada 45.000 nih. Ya kan? Terus ternyata sekarang barang kita di gudang itu sisa 18.000 dolar. Berarti modal kita yang udah keluar berapa? Tinggal kita kurang aja ya. 45.000 modal awal kita, barang awal kita. Terus sekarang di gudang sisa 18.000. Tinggal kita kurang. Berarti yang udah terjual adalah 26.648. Berarti yang udah terjual ini adalah COGS gitu. Berarti kalau misalkan ditanya jurnal penyesuaiannya, ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, kalau periodical, satu lagi nih. Kalau periodical, dia itu biasanya ngitung si MI dan COGS-nya itu ketika adjustment gitu. Ketika adjustment biasanya gitu. Kalau periodical. Sedangkan kalau si perpetual ya udah dia sekedar tahu aja ada di inventory card.
gitu. Biasanya gitu. Nah, ini kan kelihatan ya udah tinggal kita jurnal nih kalau misalkan di adjustment berarti kan kita udah nemu nih, oke COGS kita sekarang ada di 26.000, sedangkan ending inventory kita itu ada di 18,4 ribu gitu. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti kita masukin dulu di debit itu ada MI ending dan COGS. Di kredit itu ada purchase dan MI beginning. Kenapa strukturnya kayak gini? MI itu, MI itu kan sebenarnya normalnya di debit, ya kan? MI itu kan normalnya di debit. Jadi MI bertambah di debit, berkurang di kredit. Makanya di sini MI ending, berarti kan MI ending itu kan barang kita yang saat ini ya, barang kita yang sekarang ya. Nah, berarti kalau barang kita yang saat ini, ya kita masukin di debit dong, karena kan masih ada. Berarti kita masukin di debit sebesar 18,4 gitu. Sedangkan COGS-nya juga sama, kita masukin 26. Kenapa COGS-nya kita masukin 26 di sini? Ya karena COGS-nya kan udah keluar barangnya. Gitu. Jadi kita masukin aja dia di debit. Gitu. Karena kan udah terjual, itu 26.000. Nah, terus purchases kita masukin di kredit 25.000. Baru di sisi bawahnya lagi ada MI beginning 20.000. Itu kan MI beginning kita 20.000 ya. Ingat MI beginning dengan purchase itu beda. MI beginning itu biasanya ada di atas tuh di soal. Biasanya di paling atas ntar ada keterangannya informasi inventory kita sebelum melakukan pembelian tuh biasanya ada. Jadi MI beginning aja kita keluarin 20.000. Gitu. Karena purchase-nya udah kita anggap di sini, udah kita keluarin di sini. Gitu. Jadi kita pisah. Oke. Oh, udah deh. Ini adalah jurnal adjustment. Jadi agak sedikit nyinggung ke adjustment dikit ya. Karena periodical itu dia emang biasanya nyatet si inventory dan nyatet COGS-nya itu di adjustment gitu. Nah, dari pencatatan ini ada yang mau ditanyakan dulu dari perhitungan inventory dan COGS periodik. Kak, aku lebih kebingung yang kayak yang tadi yang journal entries on Januari 31 itu tuh maksudnya kalau ditanya apa sih, Kak? Biasanya kalau ditanya apa ya? Biasanya ini nggak akan keluar di jurnal. Tapi biasanya itu kalau ditanya eh, kayak gini nih. Nah, diketahui beginning inventory PT Niaga pada tahun 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui eh sorry ini nih. Ini. Kemudian pada Januari 31 diketahui jumlah inventory di gudang 800 unit. Nah, kan coba diketahui doang nih. Oh, diketahui di gudang 800 unit nih. Terus apa? Terus kita harus ngapain? Ya berarti kita harus udah meng-adjust nih inventory-nya. Berarti sekarang inventory kita udah keluar berapa, COGS-nya udah keluar berapa gitu, udah laku berapa. Dan sekarang saya inventory kita berapa. Kayak gitu. Berarti di adjustment itu memungkinkan buat keluar soal kayak gini. Iya, biasanya periodik itu di adjustment justru. Oke, Kak. Heeh. Jadi kalau perpetual biasanya udah dia kayak kalau di perpetual tuh simple. Karena kan perpetual kita udah tahu ya. Tadi di inventory card misalkan total COGS-nya segini, ending-nya segini. Biasanya di perpetual itu simple juga sebenarnya adjustment-nya. Dia cuma kayak ya udah misalkan ternyata di tanggal 31 Desember misalkan barangnya tersisa 500. Ya udah tinggal kita kurang aja MI-nya gitu, tinggal kita adjust aja MI-nya. Jurnal lebih simple daripada periodik gitu. Jadi emang sama-sama ada plus minusnya. Periode ribetnya di sini gitu. Begitupun juga untuk periodic average. Kalau periodic average juga sama. Bedanya apa? Bedanya ya udah kalau periodic average, kita kalau tadi di atas kita nggak ada ngitung ini ya. Kita nggak ada ngitung nih price per unitnya berapa. Karena kita bedain semuanya, kita pisah. Sedangkan kalau si average, kita hitung berapa price per unitnya. Tadi kita dapat total unitnya 2.100 dan total value-nya 45.000. Berarti harga per unitnya tinggal kita bagi. 45.000 dibagi 2.100. Jadi per unitnya 21,51 gitu. Terus mempengaruhinya di mana? Mempengaruhinya di ending inventory-nya. Jadi nilainya kita 800 unit dikali harga per unitnya yang 21,51. 21,51. Jadi totalnya 17,2. Jadi kita masukin di sini 17,2. Kalau tadi kita menggunakan harga total aja.
Totalnya itu hasil dari FIFO gitu. Jadi barang yang awal dulu, baru barang. Tapi di sini agak lucu ya, dia pakai barang purchase paling terakhir, tapi ya udah. Gitu. Jadi kalian ada yang ditanyain dulu untuk periodical perhitungannya antara FIFO dan average. Aku aman sih, Kak. Aman. Yang lain Aman, Kak. aman ya. Oke. Kalau aman, nah di sini ada contoh dikit nih. Bagaimana kalau ada purchase discount? Biasanya kan juga bingungin deh. Kalau ada purchase discount gimana nih? Atau ada purchase RNA, atau ada sales RNA. Itu gimana nih? Berarti cara perhitungannya kayak gini. Tadi kan kita pertama ngitungin beginning inventory dulu ya. Terus ditambah purchases. Nah, kalau ada freight in, ya, ada freight in. Ini periodical ya. Kalau ada freight in, ya udah masukin aja ke perhitungan inventory awal. Kenapa ya? Karena kan prinsipnya kayak tadi, kita inventory awal itu kan kita membeli, inventory kan kita hasil beli. Freight ini itu kan ongkir beli, makanya dia masuknya ke perhitungan purchase dulu, ke perhitungan barang dulu. Terus kalau ada purchase diskon gimana? Ya udah masukin ke bagian sini. Berarti dia mengurangi inventory sifatnya. Kita minus. Purchase RNA pun juga sama, sifatnya mengurangi inventory, makanya minus gitu. Baru nih misalkan dapat available for sale-nya AFS-nya 45.000. Terus misalkan ada sales RNA. Nah, kalau ada sales RNA, ya udah sifatnya juga sama mengurangi. Baru ending inventory-nya ketahuan. Misalkan ending inventory-nya tadi ada berapa nih di atas? Ada 17,2. Masukin sini 17,2. Berarti COGS-nya memang kita kurang. 45.000 dikurang sama sales RNA, dikurang lagi dengan ending inventory. Berarti COGS-nya ada 27.600 gitu. Oke, aman Nah, sampai sini? sales RNA itu tuh kalau misalnya kita jual barang, terus pembelinya tuh balikin barang ke kita kan, Kak? Iya, betul. Oke. Tapi seingat gua, kalau sales RNA itu kayak ada case gitu deh. Tapi ini untuk perpetual sih. Itu kayak ada case kayak, bentar. Seingat gua, kalau sales RNA itu, bentar, mana ya? Pokoknya kalau sales RNA itu kan retur ya. Retur itu biasa alasannya banyak. Antara karena barangnya rusak, atau karena ya nggak cocok aja sama si pembelinya. Nah, kalau barangnya rusak, ya kalau barangnya rusak berarti itu kita nggak perlu masukin ke inventory card lagi. Kalau perpetual ya, ingat ini kalau perpetual aja. Kita nggak perlu masukin inventory card lagi karena barang itu udah nggak layak jual kalau rusak. Kan kalau sales RNA itu orangnya si penjualnya balikin ke kita, kita harus masukin lagi balikin ke inventory card karena kan barangnya kembali ke kita. Tapi kalau barangnya rusak, itu nggak perlu kita masukin ke inventory card. Tapi kalau barangnya cuma nggak cocok sama si pembelinya atau ya udah nggak ada alasannya, itu harus kita masukin lagi ke inventory card gitu. Intinya kalau rusak itu nggak boleh dimasukin inventory card gitu. Seingat gue ada pencatatannya di sini deh tadi deh. Gue lihat ada notes segitu deh. Itu hilang kan? Nanti deh gue cari notesnya. Tadi gue lihat pas gue review materi ini gue lihat ada notesnya kok. Bentar coba gue cari dulu ya. Tapi kalian boleh juga make sure ke dosen kalian atau asdos. Kira-kira kalau ada case kayak gini gimana Kak? Kalau ada barang rusak atau ada barang pengembalian lah. Kita harus masukin ke inventory card kah? Atau enggak nih? Gitu. Make sure aja. Karena kan gue bukan dosen ya. Takutnya kan dosen yang menilai nih, bukan gue. Jadi takutnya ntar nilai kalian yang bahaya. Gitu. Jadi tanyain aja. Oke, Kak. Oke? Oke, berarti ya sampai 10 aman nih. Kalau aman, gue kayak sampai 11. Aku mau lihat yang tadi yang sebelah kanan itu ada yang sales RNA sama AP yang di bawah. Hmm. Aku mau tahu yang di bawah. Oh ini. Oh iya itu. Ah, kenapa? Oh itu karena oh itu ada MI COGS juga ya, Kak? Iya ada dong kalau perpetual. Karena kan kita udah ngejual nih. MI kita tadi udah keluar, ya kan? Tadinya MI kita udah kredit nih, udah dikreditkan, udah keluar. Terus si pembelinya ngebalikin ke kita. Berarti kan barangnya masuk lagi ke kita. Berarti MI-nya masuk lagi. Gitu prinsipnya. Itu AR karena tadinya Kayaknya harusnya karena ngutang ya. Coba kita lihat ya. Perusahaan menerima pengembalian barang dagangan sebanyak 10 unit dari transaksi 28 Januari. 28 Januari.
cash pada sales. Cash kok dia belinya? Kenapa dia AR ya? Nah, coba kita lihat. Oh, enggak deh. Kenapa dia AR ya? Cash pada sales 28 Januari. Ini cash kok harusnya 240 unit dengan harga 30. Kita lihat ya. 28, 28, 240. Dia pakai apa sih nyatanya? Pakai Vivo atau pakai pakai average nih kayaknya. Bisa kelihatan di komentarnya. Oh, pakai Vivo deng. Pakai Vivo. Tadinya kita ngejual 240, harga satunya udah 40. Oke. Terus oke, jadi bisa 200. Terus kita balikin 10 unit. Harganya 22,4. Ini 224 harus masukin sini. Kayaknya salah deh guys. Harusnya ini cash kok. Harusnya cashnya langsung kita balikin kok. Bukan AR. Nah, harusnya cash langsung kita balikin sebesar 30 dolar dikali dengan 10 unit. Berarti 300 bener. Harusnya cash kok. Oke, Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? aku udah sih. Ya. Kalau gitu kita ke SAP 11. Oke. SAP 11, nah ini baru AJE dan closing. Nah, di AJE-nya dagang, itu sebenarnya apa yang membedakan? Yang membedakan cuma dua ini nih. Cuma untuk menghitung si MI-nya doang. Sisanya itu perintilannya itu adjustment dari perusahaan jasa kemarin. Jadi kalian jangan lupain dulu nih, tentang udah kelar UTS, langsung lupa tuh materi jasa. Jangan dilupain karena adjustment si jasa bisa jadi muncul nih di sini nih. Bisa jadi muncul lagi di materi dagang. Entah itu supplies, entah itu depreciation, entah itu prepaid, entah itu apalagi lah macam-macam ya. Itu bisa aja muncul di sini gitu. Paling nanti yang membedain yang satu soal tentang inventory gitu doang. Nah, contohnya di sini misalkan adjustment journal juga ada dua. Karena ada perpetual, ada periodical. Kalau perpetual kayak yang udah gue state tadi, dia itu simple. Dia itu cuma kayak gini. Cuma satu. Misalkan di sini perusahaan melakukan stock of name dan mengetahui bahwa persediaan barang dagang yang dimiliki hanya senilai 150.000. Sedangkan perusahaannya nyatetnya 200.000. Berarti kan harus kita adjust nih. Kita nyatetnya 200.000. Padahal kita cuma punya 150.000. Berarti harus kita kurang. Berarti COGS pada MI sebesar selisihnya 50.000. Udah gitu doang kalau perpetual. Sedangkan periodical, ini nggak lengkap nih. Periodical, kalau misalnya kita pakai pendekatan MI, nah periodical ini juga ada dua adjustment sebenarnya. Itu ada pendekatan MI, sama sekali pendekatannya gue lupa namanya apa. Intinya kalau pendekatan yang satu lagi itu yang kayak tadi, yang kayak gini. Kayaknya pendekatan COGS kali ya namanya, yang gue lupa. Nah, kalau pendekatan yang satu lagi itu jurnalnya kayak gini. Ini gue copyin. Ya, nggak bisa. Sorry. Aku cuma gue bikin kopinya deh. Nah, jadi dia ada dua. Ada pendekatan MI dan ada satu lagi gue lupa namanya. Nah, kalau di pendekatan MI, dia itu cuma kayak menutup MI beginning dan menutup ending. Dia diperhitungkan pada akhir periode akuntansi jika ada stock of name. Maksudnya gimana? Case-nya juga sama kayak tadi. Kalau periodical misalkan. Misalkan perusahaan melakukan stock of name kayak tadi. Bahwa persediaan barang dagang yang dimiliki itu cuma 150.000. Sedangkan kita nyatetnya 200.000. Gitu. Nah, berarti kan MI beginning kita tutup dulu nih. Income summary pada MI beginning. MI beginningnya jadi kita keluarin dulu yang 200.000. Nah, kita keluarin dulu 200.000-nya. Karena kan dia salah nih. 200.000 ternyata bukan. Ternyata cuma 150.000. Jadi kita keluarin dulu dari kredit CMI-nya. Baru MI ending-nya kita masukin. MI ending di debit pada income summary. Baru MI-nya muncul 150.000. Karena ternyata setelah kita lakukan stock of name, yang kita miliki itu cuma 150.000. Gitu.
Nah, kalau pakai metode yang kedua, ya kayak tadi, dia ribet gitu. Gitu ya. Nah, kalau pakai metode yang kedua, ya dia kayak tadi, jurnalnya. Kalian harus ngitung dulu endingnya berapa, beginningnya berapa, COGS-nya berapa, dan purchase-nya berapa. Gitu, baru tulis angkanya. Caranya kayak tadi. Gitu. Biasanya sih yang keluar di soal, kalau kamu UAS kayak gini. Tapi nggak tahu, siapa tahu eh, keluar juga yang kayak gini. Gitu. Nah, itu adalah dua metode di periodical. Oke, aman sampai adjustment? Berarti di Terus sini Kak, tuh ada nih ya Kak, ada face earn gitu-gitu juga nanti. Fish earn sih harusnya enggak, karena fish earn itu kan adalah pendapatan jasa ya, lebih ke akun pendapatan untuk jasa ya. Kalau fish earn harusnya nggak ada gitu. Karena kan kalau misalkan di sini di materi dagang, di perusahaan dagang kita mencatat pendapatan kan sebagai sales, ya kan? Mm-mm. Jadi bukan fish earn. Harusnya paling yang bakal muncul prepaid expense gitu gitu ya lah. Kak? Prepaid, expense, supplies, gitu lah. Oke Kak. Oke, atau perlu direview ulang gitu. Perlu nggak? Enggak Kak, aman Kak. Kak, kalau misalkan Kawan ya. Oke. Nah, baru closing kalau gitu. Closing dia prinsipnya juga sama kayak closing di jasa. Pertama, mau itu perpetual mau periodical sama aja ya. Pertama kita nutup dulu seluruh sisi kredit yang ada di income statement. Semuanya pokoknya. Kita tutup. Oke. Terus kita juga harus nutup seluruh kolom debit yang ada di income statement. Kita juga harus nutup net income atau loss dan juga nutup private atau withdrawal. Sama ya kayak jasa ya. Bedanya paling nama-nama akunnya aja. Kalau kemarin di jasa paling di sisi kredit cuma ada fees earn ya. Kalau di sini ada sales, ada rent income, misalkan ada interest income, ada income. Terus misalkan di debit, kalau di jasa ada supplies expense biasanya, ada utilities expense. Tapi kalau di sini banyak nih perintilannya. Ada sales RNE lah, ada sales discount, ada COGS lah, ada freight out, dan lain-lain. Gitu. Sama juga kalau misalkan si periodical, kita nutup sisi kredit. Berarti sales kita tutup, MI ending kita tutup, purchase discount, purchase RNE, rent income, interest income, dan lain-lain. Juga di sisi debitnya kita tutup, purchase, sales RNE, sales discount, MI beginning, jangan lupa ditutup, trade in, dan other expense. Dan net income dan loss, dan juga withdrawal. Jadi sama, sebenarnya kayak jasa. Bedanya nama-nama akunnya aja. Gitu. Jadi kalian harus penyesuaian ulang lagi nih. Harus pahamin ulang lagi, kira-kira akun apa aja ya yang normalnya di debit dan akun mana aja yang normalnya di kredit. Gitu. Kalau kemarin di jasa kan udah terbiasa ya sama akun-akun normalnya, kreditnya siapa, debitnya siapa. Kalau sekarang ya harus penyesuaian ulang lagi aja. Kan sales CRN ini debit apa kredit ya? Sales diskon debit apa kredit gitu. Paling penyesuaiannya kayak gitu. Oke, itu closing. Selesai. Gak ada lagi ya? Ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini? Kak, aku mau nanya yang closing journal angka-angkanya Heeh. gimana? angka-angkanya angka-angkanya berarti kita nyusun income nyusun financial statement dulu ya, berarti angkanya dari financial statement gitu. Hmm, Mm-mm. Berarti misalkan sales nih, misalkan sales berarti ya udah angkanya, kalau perpetual berarti kita jumlahin aja berapa sales yang ada di GJ gitu. Nah kan ntar pas nyusun laporan keuangan ketahuan tuh, terus rent income dan lain-lain juga ntar ketahuan. Sales RNE enggak COGS deh misalkan, yang ribet nih COGS misalkan. COGS kalian tahunya dari mana? Ya tahunya dari inventory card. Nih, kan tadi ada di inventory card. Nih, 26.900. Tapi kalau misalkan ada adjustment gimana? Misalkan ada adjustment nih tadi, misalkan COGS-nya kena nih di sini. Berarti dikurang dulu sama adjustment-nya. Disesuaikan dulu, baru masuk ke sini. Gitu. Gue lupa kalau di dagang tuh ada worksheet apa enggak. Kayaknya nggak ada ya, nggak ada worksheet ya. Ada kan Nggak ya? ada Kak, kemarin kata Mbak Vena. Ledger juga nggak ada ya? Kalau mungkin ledger kemarin nggak ada dikasih tahu sih ada apa enggaknya. Nah, soalnya kemarin kayak closing gitu dia kayak kasih soal dari dia terus
udah ada angka-angkanya juga gitu loh Kak. Jadi Iya, heeh. Oh, I Kayak di see. soalnya itu udah dikasih tahu gitu loh apa aja yang harus ditulis di closingnya. Oke, paham, jadi paham. kita nentuin debit kreditnya doang gitu. Nah, itu sebenarnya ribetnya dagang. Kalian tuh sebenarnya kemarin tuh sebenarnya di jasa enak. Kenapa? Karena kita ada alat bantu, ada ledger, ada worksheet. Kan kita enak tuh nambah-nambahin dulu angkanya, kita kurang tambah dulu. Baru tinggal kita masukin financial statement kan, baru closing. Nah, sedangkan kalau si dagang ini, kalau kita nggak ada alat bantu tersebut, nggak ada ledger, nggak ada worksheet, nggak ada trial balance. Nah, kumaha tuh kita, gimana cara kita nyesuaiin eh, apa saldo-saldo akunnya kan ribet ya. Berarti ya kita harus kalian harus mikir kira-kira gimana nih biar angka-angkanya itu bisa dapat yang updated tapi dengan waktu yang singkat, yang efisien. Gimana caranya? Ya itu coba kalian pikirin nanti gimana. Kalau gue dulu ya udah mau nggak mau gue kalkulasi aja gitu. Cash ya udah gue kalkulator sendiri. Kalau enggak kalau kalian mau buat ledger ya buat aja ledger bayangan gitu. Ledger coret-coret biar tahu kira-kira saldonya berapa sih di si cash, si COGS, si trade out, si sales discount dan lain-lain gitu. Kayak gitu sih guys paling untuk triknya kalau di si dagang ini. Karena ya itu tadi kalian nggak ada alat bantu si ledger, nggak ada alat bantu worksheet. Jadi ya cara tercepatnya ya mau nggak mau entah kalian bikin coret-coret sendiri atau bikin ledger ya itulah salah satunya. Gue lupa dulu cara gue gimana ya. Kayak gitu sih guys paling untuk nemuin angka-angkanya biar cepet dari GJ terus ke adjustment kayak gitu. Yang other expense itu berarti dari adjustment ya Kak? Ada expense ini maksudnya adalah ya dari adjustment akun-akun baru benar yang biasanya keluar baru ya. Kalau net income sama net loss-nya hitungnya dari yang revenue kurang expense juga. Kalau iya sama kayak laporan keuangan biasa. Oh kalian Sama ya? belum kalian gak diajarin laporan keuangan ini ya dagang? Enggak. Ada nggak Enggak sih? atau Apa financial statement ya? Heeh. Iya, tapi Enggak. dia Oh di ada. pertemuan pertama gitu loh. Jadi pas ngajarin GJ langsung ke Iya, finance jadi kayak dia apa melengkap-lengkap banget juga tab gitu ke loh. iya kayak jadi bingung gitu. Wow. Kalian ada sheet-nya nggak coba? Atau Nggak ada ada Kak. apa malah Untuk nggak ada? asistensi cuma yang Waktu satu doang, yang aku kasih kakak doang. Oh, jadi kalian belum diajarin ini ya struktur financial statement ya? ya cuman Belum. sekilas aja sih kemarin sama Mbak Vena ya. Iya. Di Asdos juga nggak ada dari Asdos. Kalau asdos tuh kita baru sekali, baru yang aku kasih kakak yang itu. Oh, Cuman kalau yang Mbak Vena tuh benar-benar lengkap-lengkap banget gitu loh kak. Iya. oh, saya coba gue cari dulu. Siapa tahu gue ada bahan S12 ya. Kalau kasihan amat kalian. Berarti next materi kalian apa nih? Jujur gak tahu. Soalnya kayak kemarin tuh udah sampai closing, cuman kayak bener-bener cuman paragraf doang dan itu ada angkanya terus kayak bukan dari satu siklus gitu loh. Oke oke. Bentar ya coba gue cari. Uh, puyeng juga tuh kalau gue jadi kalian. Oh kalian kalau next pertemuan udah ini udah masuk ke bank rekon reconciliation. Oh nggak ada lagi ya sampai 12 guys. Bentar ya coba gue cari ya. Sampai 12 ya, sampai 12. Oh nggak ada ya. Oke deh paling ntar ya sampai 12. Kalau kalian mau ntar paling soal ini ya soal financial statement bentuknya gue kirimin kalian biar kalian kebayang juga bentuknya. Sebenarnya bentuknya mirip banget kayak jasa, mirip banget. Cuma bedanya itu ya paling kayak kalau di jasa di revenue-nya kan fixed earn. Kalau kita berarti sales gitu aja. Paling pembeda kayak gitu sih. Sama kayak di bawah sales berarti ada sales discount, ada sales RNE. Kayak gitu sih paling bedanya. Tapi ntar coba gue kirim bentuknya ke kalian ya. Bedanya mostly di situ. Nggak ada perbedaan jauh. Gitu. Paling ntar gue kirim bentuknya ke kalian. Oke? Kak kalau misalnya di perusahaan dagang gini
Kan kemarin di perusahaan jasa ada kayak post reference gitu kan. Jadi kayak akun 1, 2, 3. Yang di dagang ini nggak ada ya. Gimana gimana sorry? Kalau misalnya kayak di perusahaan jasa, kayak kemarin cash kan 101. Nah kalau misalnya di perusahaan dagang, misalnya si MI itu nggak ada post reference-nya gitu ya Kak? Oh, penomoran akun. Ada Penomoran kok, akun. ada. Soalnya Ada kayak di mana? ngebedain itu rada susah gitu loh. Ada kok dia. Nah, ini contoh nomor akun ini. Nomor akunnya tetap sama. Kalau pendapatan biasanya Hmm. 4 gitu. Terus kalau expense tetap 5, capital tetap 3. Terus kalau aset tetap 1 gitu. Terus apa lagi? Oh, kalau purchase ya dan trade in itu masuknya di 5. MI masuknya di 1. Oh, MI masuknya di 1 gitu. Purchase RNE, purchase discount masuknya di 5 gitu. Oke Kalau Kak. buat UAS itu kita bakal dikasih kayak waktu pas kita Iya UTS. pas UTS nggak Kak? Gimana? Sorry. Pas UAS kita Ah, dikasih kayak nomor akun gitu-gitunya pas kayak UTS gak sih Kak? oh, itu gua nggak tahu. Itu gua lupa deh kayaknya deh. Bentar. Kalau gue ingat-ingat, kalau gue ingat-ingat kayaknya iya dikasih deh tapi seingat gue ya. Kayaknya gue ada di UTS, UAS, UAS dia satu. Berarti UAS kita tuh bukan cuman perusahaan dagang doang, tapi ada apa sih yang bank-bank itu? Iya ada Bang Rekon. Kayaknya Hmm. gue ada deh soal UAS Oh, tahun lalu. Soal UAS 2023 deh. Coba gue lihat ya. Yang kayak gini bentuknya. Jadi oke kalian Kak. ada Bang Rekon dan ada apa? Dagang. Waktunya 2 jam juga Kak. Jam juga. Tapi Bang Rekon gampang kok. Hmm. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini kayak gini. Ini soal satu. Ini masih Bang Rekon. Ini Bang Rekon dulu. Hmm. Hmm, Bang Rekon. Dan tuh, siapkan rekonsiliasi Bang buat AJE berdasarkan rekonsiliasi tersebut. Baru dia di bawahnya dagang. Tuh. Oh enggak. Oh malah kalian ada ini juga, gue lupa. Oh, baru ingat juga gue. Ya Kalian apa ada sih? accounting for receivable juga. Oh, Jadi ada 3 soal berarti. Ada Bank Rekon, ada accounting for AR, ada baru dagang terakhir. Jadi Tuh. dagang tuh bukan satu siklus atau satu siklus juga Kak? Nih tetap coba satu kita lihat siklus. bawah ya. Tetap soal siklus, tapi tuh, Wah, Demi cuma apa sih? Aku jurnal. aja kemarin UTS aku nggak balance Kak. gila sih ini. Aku nangis. Asli. Berarti jurnal umum, terus kalian nggak tahu tuh saldo-saldo di jurnal umum berapa. Berarti harus kalian update sendiri tanpa ledger. Kalau Oke. kalian nggak bikin ledger ya udah. Terus baru AJE, baru Lapto. Nggak ada closing malah di sini. Langsung Lapto. Oh, nggak dikasih lagi akun-akunnya apa aja. Oh iya nggak dikasih deh. Ini nggak dikasih guys, semangat Kejam ya. ya. Semangat Apa ya. sih update-nya? Iya udah nggak dikasih ternyata. Mandiri nih kalian. Wow. Nih, jurnalnya gede nih, 41% 41%. nih. Iya, paling gede ya. Karena dia ngaruh ke belakang banget. Karena kan kalau G-nya salah, inventory card-nya salah. Inventory card-nya salah, AJ-nya salah. AJ-nya salah, perkembangannya salah. Jadi Gitu. ini disuruh bikin jurnal umum maksudnya sekalian sama inventory card. Iya, kalian harus berbarengan. Ini metode apa? Ini metode periodik berarti. Oh, Ya, ini metode periodik. oh ya. Nah, coba menurut kalian cara bedain. Ini kan kalian nggak dikasih tahu loh ini. Ini spill-spillan ya dari gue ya. Kalau UAS, kalian nggak dikasih tahu. Kalian tuh ntar pakai metode periodik kalau perpetual nih. Nggak ada kan dia nge-state periodik kalau perpetual. Nah, coba kalian kira-kira tahu dari mana nih? Ya, cuma dikasih tahu Vivo atau average-nya. Tapi perpetual sama periodiknya nggak dikasih tahu. Ada yang tahu nggak kira-kira bedanya dari mana? Ada yang connect nggak nih? Nangkep nggak nih? Hayo, hayo. Ini materi baru lagi. Enggak materi baru. Nah, ini bedain yang ini pencatatannya perpetual atau periodik. Oh, Karena kalau di UAS kalian nggak dikasih tahu. Kita masuk ke periodik atau perpetual ya, nggak dikasih tahu. ini apa sih? Mm-mm. Jadi Oh, sebenarnya ini beda. Apa? nggak tahu deh. Jadi sebenarnya bedanya gampang.
kalian lihat aja ada akun purchase apa enggak, udah gitu aja. Kalau ada akun purchase berarti Oh dia iya. masuknya periodik, gitu aja. Dia perpetual berarti. Berarti ini Mm-mm. perpetual. Dia kan nggak ada ini kan, nggak ada purchase, nggak ada, berarti Bisa. masuknya perpetual. Sorry. Dan dia ada MI, gitu. Jadi dia sengaja juga ya nggak ngasih tahu inventory card di soalnya biar kita kayak lebih susah ngebedainnya gitu. Iya, emang gitu dia Wah, manusianya, bocahnya emang gitu. Tapi ini kan UAS fiskal kan, kejam ya. Kak? Nah, Oh, sama ini kok fiskal niaga. Oh, demi apa sih? fiskalnya, enggak sama dong. Nggak adil dong kalau beda dong. Sama. Ah, sedih Nggak banget. bakalan lebih susah, Ti. Dia Niaga berharap kayak sama, fiskal fiskal pasti sama. sama. Jadi bedanya dari situ. Jadi jangan sampai kalian ntar ngiranya, oh periodik nih, taunya perpetual. Jangan sampai bisa berapa ntar nilainya. Gitu. Kalau rekon bank itu susah gak, Kak? Gampang banget. Mau dibahas sekarang tipis. Mau. Enggak. Susah, gak usah. Next aja, Gampang next, banget. next. Next ya. Ya, Sebenarnya gampang next. kok. Makanya ini kayak dibuat 3 soal. Ya karena harapannya kalian bisa ngerjain semua. Karena 10%. lumayan gampang. Berarti lebih Kalau mendingan kerja AR, yang itu dulu dong, yang perusahaan dagang dulu dong daripada rekon bank. ya strategi kalian. Noise gimana. Tapi Kalau kalau gua, misalnya lu kalau udah blunder di perusahaan Iya lagi. dagang, udah itu stres buyar. Itu cuma 10% kalau apa 5%, gila. kalau strategi gue dulu, gue bang rekon dulu aja karena kayak PD ini bakal balance dulu, jadi kayak nge-up Hmm. ini loh, nge-up Ngeboost mental nge-up gitu loh. nge-boost mental, jadi kayak wah balance nih cepet tek, kelar baru langsung ke 3. Nah kalau soal 2, AR ini sebenarnya agak ribet ya, jujur agak ribet, agak agak tega sih sebenarnya ngasih AR juga. Kalau dulu gue ngerjainnya paling terakhir kalau AR, karena kayak yang paling ribet tuh ini nih. Bentar. Pokoknya ada, ntar kalian ntar lah diajarin. Oh ini nih 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 nih. Yang ribet ini. Buatlah daftar umur aging receivable schedule. Apaan sih? Ini tuh ini tuh gampang sebenarnya, cuma kayak ngategoriin aja, kayak piutang yang ini tuh masuknya umurnya kan aging ya, umurnya tuh berapa gitu, umurnya berapa bulan gitu aja sebenarnya. Tapi agak ribet. Jadi gue skip dulu aja, terus gue baru dagang, baru ntar terakhir ini. Itu strategi kalian aja sih, ntar kerjanya gimana ya kalau mas ya. AR Tapi jadi tuh kayak ngebahasnya cuman piutang-piutang doang gitu, Kak. iya, AR doang yang dibahas, piutang doang. Oh. Hmm. Sebenarnya nggak terlalu susah, tapi gue lihat kayak kayak cuma 15% nih, gitu. Iya. Mendingan gue kayak yang 70% dulu, Emang waktunya dagang cukup, dulu. Kak? Insya Allah cukup. Yang kemana Tapi aja jujur mepet emang, banget. tapi jujur emang mepet, mepet banget. Gue juga mepet kok waktu itu. Dan gue nggak balance kok dagang. Jujur, gue nggak balance Masa dagang. sih, Kak? Jujur, gue nggak balance. Tapi nilainya masih bagus gak, Kak? Masih aman. Nah, berarti itu karena berarti di D1 benar-benar jurnalnya masih dinilai. Bukan cuma angka doang berarti. Oh. Mm. Dan gue kaget kayak gue nggak balance dan gue udah hopeless, tapi ternyata aman kok, berarti jurnalnya masih nilai banget. Kalau misalnya nih, Kak, yang perusahaan jasa kemarin balance, tapi balance-nya salah. Itu gimana nilainya? Balance salah, nggak tahu ya jujur ya, harusnya Balance sih sih, masih Mon, aman. daripada nggak balance, Mon. Ya, gue takut Iya, kayak jadi... mendingan balance sih. Heeh. Emang nilai UTS kalian belum keluar ya? Biasanya Bonanop cepet kalau ini kok nilai UTS. Oh, belum. Itu ngeceknya di Siak kan, Kak? Iya sih ya, belum ada ya. Nah, belum Oh, belum berani keluarnya tuh aja sih ngeceknya. bukan pas nanti ya. Kenapa? Apa? Keluarnya tuh bisa sekarang juga keluar tuh bisa. Bisa suka-suka dosennya. Kalau misal dia udah mau publish ya dia publish gitu. Cek, Ti. Jadi Gak bukan Gue nggak bukan berani. banget. jadi Gue bukan nggak berani. bukan jadi bukan kayak sekolah ya, bukan kayak sekolah yang keluarnya di akhir semester, enggak. Baik. Tapi tapi bisa tiba-tiba, bisa kayak ya udah suka-suka dosennya aja. Takut banget lagi. Masalah kemarin tuh aku udah kayak cek satu-satu gitu loh, Kak. Cuman tetap aja Heeh. aku nggak tahu kayak ini salahnya di mana, perasaan udah sama semua tapi nggak balance, bener nggak balance. Biasanya teledor dimasukin angka pas kalkulator tuh biasanya. Iya sama Itu paling kayaknya mungkin. pas deh pas masukin Lu ke kemarin di worksheet. worksheet kan, Ti? Yang Iya, apanya? iya di worksheet yang pusingnya waktu kayak Iya, gue juga adjustment. lama di worksheet kemarin.
Ya itu biasa kayak gitu. Gue dulu juga kayak gitu tuh kok sering. Kayak gue nggak percaya sama kalkulator gue sampai mencetnya berkali-kali. Kayak Iya mencet lagi. nol misalnya sampai kayak tek 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 Iya lagi make sure. tambah aja tuh, Iya tambahnya 3 tambah. kali tau. Iya 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 bener bener bener. Relate gue. Saking Kita kayak sampai trust beli issue-nya. kalkulator pasar Kalkulator gitu kan, baru, Kak. iya. Ya Allah. Takut rusak ya. Enggak, karena kalau misalnya kalkulator saintifik itu kan nggak ada titiknya ya. Kecil juga. Oh iya bener. Bener sih bener bener bener. Jadi kalian beli kalkulator dagang ya. Iya. Nah, oke, I see. Ya, jadi gini guys, kelasnya. Nah, Oke, Kak. coba kalau kita balik lagi ada yang mau ditanyain nggak dari yang tadi seluruhnya? Ini tinggal laporan keuangan ya bentuknya ya. Ntar gue kirim deh. Utang nih gue sama kalian nih. Kirim bentuk laporan keuangan. Paling laporan keuangan ntar kalau misalnya dari bentuknya ada yang mau ditanyain, boleh kok. Ntar kan gue kirim gambarnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut, boleh. Sorry. Bang Rekon. Nah, ini kalau mau lihat spill-spill dikit nih Bang Rekon nih. Bang Rekon. Bang Rekon. Ini Saja. teorinya juga gitu ya, Kak. eh ada nggak teori juga sih, teori dikit doang, lebih ke logika. Nggak kelihatan mudah sih, Kak. eh mudah semua. Jujur. Jujur. Kelihatannya susah sih, Loh, jujur. Kak, kenapa nih? berarti Ini ini habis kapasitas perusahaan otaknya dagang beda deh. langsung ini ya? Kenapa kenapa? Ini langsung habis perusahaan dagang langsung ini belajar Kak? Iya langsung ini. Wow. Oh, bukan AR Gas. dulu ya. Gue lupa entah lah AR dulu kalau nggak ini dulu antara harusnya Bang Rekon dulu nih nih, sampai 13 ya. Berarti Bang Rekon dulu, sisanya baru AR terakhir. Lo kok nggak sabar gitu sih, Tim, mau belajar AR? Iya aku kayak kayak Nggak udah sabar UAS sih kayaknya sih. Nggak sabar Iya, nggak sabar UAS. UAS. ibarat Paling sepele semangat gitu, ibarat sepele. ibarat sepele ya. Gitu. Oke, ada lagi berarti Oke. mau ditanya guys, aman? Aku aman. Ntar Siapa paling ini aku aman sih, Kak? tanya kalau Kenapa? Paling apa? paling kalau misalnya ada pertanyaan ntar aku chat kakak aja ya. Yes, boleh kok. Kalau misalkan gue free, gue jawab secepatnya. Ntar kalau Oke. misalnya kalian ada PR juga atau latsol yang kalian bingung mau gue kerjain, mau gue bahas juga boleh. Karena gue Oke, Kak. berhutang, karena gue ngutang sama kalian nih. Kalau kalian jadi kalau ada PR boleh lah share. Gue ngutang satu materi sama kalian. Oke. Oke, Kak. Oke. Oke, tapi kalian belum ada PR kan? Kemarin Kemarin tugas udah yang itu dikasih yang PR kirim sih, tapi kakak. kayak udah, Oh, udah kelar. Ya udah ntar next udah. dah berarti paling PR Bang Rekon atau apa ya udah. Ntar kalau misalkan mau ditanya ke gue boleh. Oke, berarti kalau udah nih kita nih. Udah. Oke, Kak. Udah. Oke, kalau udah gue stop share. Oke, paling gitu aja guys. Semoga malam ini bisa dipahamin dan semoga apa ya? Semoga lancar lah kalau misalnya kan kalau masih ada kuis satu kali lagi dan responsi dua kali lagi ya. Seingat gue Aduh, responsi di Bang Rekon, seingat gue. Seingat gue. Uh, Pokoknya seingat gue antara kuis sama responsi itu ada di Bang Rekon dan inventory card. Terus ada juga nanti di receivable. Pokoknya antara tiga itulah. Itu masuk ke responsi atau kuis gue lupa. Tapi antara tiga itu. Atau tiga-tiganya kan kuis satu, responsi dua. Berarti tiga tuh pas. Antara itulah. Tapi gue lupa yang fix yang mana. Tapi ya udah coba pelajarin aja di bagian inventory card. Gitu. Oke. Oke. oke, Sip, Kak. kalau nggak ada lagi. Kalau gitu thank you so much guys. Selamat Makasih istirahat. banyak, Kak. Kak. Yo, thank you juga.